Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Rahel Alislami dari Prodi Akuntansi Sektor Publik. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan perbedaan percatatan antara sebagai penjual ataupun pembeli pada akuntansi perusahaan dagang. Tanpa basa-basi, simak yuk! Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus ke praktek ya teman-teman. Nah, di sini ada sifat-sifat dari transaksi perusahaan dagang. Setiap transaksi perusahaan dagang itu memberikan efek atau memengaruhi pada pembeli maupun penjual. Nah, di sini kita akan belajar perbedaan pencatatan kita sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Jadi di sini ada dua perusahaan dagang, yakni ada Scully Company sebagai seller dan juga ada Burton Company sebagai buyer. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Pada tanggal 1 Juli, Scully Company menjual barang dagang secara kredit pada Burton Company seharga 7.500 dengan ketentuan FOB shipping point dan juga N/45. The cost of the merchandise sold, biaya dari merchandise sold-nya itu 4.500. Nah, karena kita Scully Company ini sebagai penjual, maka otomatis dia mendapatkan pendapatan dari penjualan barang dagangnya tersebut. Dan di sini penjualannya itu secara kredit. Otomatis itu akan menambah piutang kita. Jadi di sini ada account receivable. Lalu karena barang dagang kita terjual, otomatis kita mendapatkan pendapatan yang disebut sales. Jadi sales ini adalah pendapatan yang kita dapatkan dari menjual barang dagang. Dan di sini sebesar 7.500. 7.500. Nah, karena kita mencatatnya dengan metode perpetual, otomatis kita tidak lupa mencatat tentang stok yang ada di gudang. Nah, karena ini di sini dikatakan cost of the merchandise sold-nya itu 4.500, biaya merchandise sold-nya. Nah, otomatis karena kita menjual barang dagang, otomatis ada barang dagang yang ada di gudang itu berkurang ya teman-teman, atau keluar. Otomatis pada sisi kreditnya ini ada merchandise inventory. Karena barang dagang kita yang ada di gudang itu berkurang. Lalu di bagian debitnya ada cost of merchandise sold-nya atau HPP. Nah, di sini sebesar 4.500. Lalu di sini juga 4.500. Nah, lalu pencatatannya yang sebagai pembeli gimana dong? Nah, jadi di sini kan dikatakan yang membeli itu Burton Company. Burton Company ini membeli dari Scully Company. Otomatis pada tanggal 1 Juli, karena membeli barang, maka stok barang dagang yang ada di gudang Burton Company itu bertambah. Otomatis di bagian debitnya ada merchandise inventory. Sedangkan di bagian kreditnya, karena Burton Company ini membeli secara kredit atau berhutang, maka di bagian kreditnya ada account payable, yakni sebesar 7.500. Nah, untuk transaksi pertama seperti itu ya teman-teman. Jadi, dalam membuat jurnal akuntansi perusahaan dagang, kita itu harus pintar-pintar membedakan posisi kita itu sebagai seller atau penjual maupun sebagai buyer atau pembeli. Karena itu akan menghasilkan pencatatan yang berbeda. Pada tanggal 2 Juli, Burton Company membayar biaya angkut atau biaya transportasi sebesar 150 yang pada transaksi pembelian 1 Juli dari Scully Company. Jadi, Burton Company ini membayar biaya angkut ya teman-teman. Karena pembelian yang dilakukannya pada tanggal 1 Juli. Nah, pada pencatatan perpetual, metode perpetual, biaya angkut pembelian itu dicatat sebagai merchandise inventory ya teman-teman, bukan delivery expense. Jadi tetap harus hati-hati. Jadi, pada tanggal 2 Juli, pencatatannya itu merchandise inventory on, karena ini tidak ada keterangan secara account atau kredit, berarti ini secara cash ya teman-teman. Berarti merchandise inventory on cash sebesar 150. Nah, lalu pencatatannya pada sellernya apa dong? Nah, karena ini tidak ada keterkaitannya dengan penjual, maka di catatannya Scully Company atau seller itu tidak berpengaruh apa-apa atau no entry.
Next, di tanggal 5 Juli, Scully Company menjual barang dagangnya secara account kepada Burton Company seharga $5.000. Ketentuannya yakni FOB destination, di mana FOB destination ini yakni biaya angkut itu ditanggung oleh penjual atau ditanggung oleh Scully Company ini dengan ketentuan N/30. Lalu the cost of the merchandise sold-nya itu 3.500. Nah, pertama-tama kita akan mencatat kita sebagai seller ya, teman-teman. Nah, Scully Company ini melakukan penjualan secara account kredit, otomatis di bagian debitnya ini ada account receivable. Kita mendapatkan piutang dari barang dagang yang kita jual. Lalu, karena kita mendapatkan pendapatan dari aktivitas utama kita berdagang, otomatis pada bagian kreditnya ini kita tulis sales. Karena kita mendapatkan pendapatan dari menjual barang dagang. Lalu tidak lupa, sebagai penjual, karena melakukan penjualan, otomatis ada stok barang dagang yang keluar. Otomatis pada kredit ada merchandise inventory yang berkurang. Lalu di bagian debitnya ada cost of merchandise sold. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi pada catatan yang pertama itu ada account receivable on sales sebesar 5.000. Lalu ada cost of merchandise sold on merchandise inventory sebesar 3.500. Jadi sebagai pembeli atau Burton Company, di sini Burton Company otomatis dianggap membeli secara kredit atau utang. Nah, karena membeli barang dagang, maka akan ada stok tambahan di gudang, otomatis merchandise inventory kita bertambah. Lalu karena kita melakukan pembelian secara kredit atau hutang, maka di bagian kreditnya ada accounts payable. Nah, accounts payable-nya sebesar $5.000. Transaksi berikutnya. Pada tanggal 7 Juli, Scully Company membayar biaya angkut penjualan sebesar 250 atas transaksi penjualan pada tanggal 5 Juli. Jadi, karena tadi menggunakan FOB destination, yakni di mana biaya angkut ditanggung oleh penjual, maka di sini ada pencatatan jurnal di jurnal penjual. Berbeda dengan biaya angkut yang terjadi pada tanggal 2 Juli ya teman-teman, di mana ini biaya angkut ditanggung oleh pembeli, maka pencatatannya akan merchandise inventory. Sedangkan apabila biaya angkut ditanggung oleh penjual, maka pencatatannya itu delivery expense. Dan pada bagian kreditnya itu ada cash, karena kita sebagai penjual mengeluarkan uang untuk membiayai biaya angkut sebesar 250. Nah, lalu karena transaksi tanggal 7 Juli ini tidak ada transaksi yang terjadi pada buyer, maka pada tanggal 7 Juli ini di jurnalnya itu no entry ya teman-teman, tidak ada pencatatan. Nah, masuk ke tanggal 13 Juli, yakni di sini Scully Company itu menerbitkan kredit memorandum atau nota kredit untuk pengembalian barang dagang sebesar $1.000. Lalu cost of merchandise return-nya itu 700. Nah, jadi di sini Scully Company itu mengeluarkan nota kredit, di mana nota kredit itu barang kita itu dikembalikan, barang yang telah kita jual itu dikembalikan kepada kita, teman-teman. Nah, karena barang yang kita jual itu dikembalikan lagi pada kita, otomatis pada gudang, stok barang dagang di gudang itu bertambah, teman-teman. Jadi, pada bagian debit itu ada merchandise inventory. Karena barang dagang kita itu bertambah lagi dikarenakan ada pengembalian barang dagang. Pada bagian kreditnya, karena barang kita akan dikembalikan ya teman-teman, otomatis piutang kita itu juga berkurang. Kewajiban pembeli kepada kita itu berkurang. Otomatis di bagian kredit itu ada account receivable. Jadi pencatatan atas pengembaliannya itu berbunyi merchandise inventory on account receivable sebesar 1.000. Jadi masuk ke tanggal 13 Juli, di ini Scully Company itu menerbitkan nota kredit untuk pengembalian barang dagang seharga sebesar $1.000. Lalu the cost of
Return-nya itu 700. Nah, jadi di sini Scully Company itu menerbitkan nota kredit ya, teman-teman. Nota kredit itu ialah nota yang intinya itu di barang yang telah kita jual itu dikembalikan lagi kepada kita. Nah, jadi karena barang kita itu bertambah ya, teman-teman, barang dagang kita itu dikembalikan kepada kita, otomatis stok yang ada di gudang itu bertambah, sehingga pencatatannya itu sales return. Jadi di bagian debit ini pencatatannya itu sales return ya, teman-teman, karena kita menerima kembali barang dagang yang telah kita jual, pendapatan yang telah kita dapatkan. Lalu karena barang dagang yang telah kita jual itu dikembalikan lagi kepada kita, otomatis kewajiban pembeli kita itu juga berkurang ya, teman-teman, atau piutang kita itu berkurang. Jadi pada bagian kreditnya ada account receivable. Di sini sebesar 1000, di sini sebesar 1000. Lalu karena barang dagangnya itu dikembalikan kepada kita, otomatis stok barang yang ada di gudang itu kan bertambah ya, teman-teman. Jadi pada bagian debitnya itu ada merchandise inventory. Lalu di bagian kreditnya ada cost of merchandise sold. Cost of merchandise sold-nya itu sebesar 700. Transaksi ini tidak lupa juga mempengaruhi buyer atau pembeli ya, teman-teman. Jadi pada pembeli itu pada tanggal 13 Juli, pertama-tama pada bagian debit, karena kita mengembalikan barang dagang ya, teman-teman, barang dagang yang telah kita beli kepada penjual itu kita kembalikan, otomatis kewajiban kita yang harus dibayar atau hutang kita itu kan juga berkurang ya, teman-teman. Otomatis di bagian debit itu ada account payable. Lalu di bagian kreditnya itu ada merchandise inventory. Kenapa merchandise inventory? Karena barang dagang yang ada di gudang kita itu berkurang, teman-teman, karena kita kembalikan kepada penjual. Otomatis merchandise inventory-nya ada di kredit. Dan di sini sebesar 1000. Di sini 1000. Nah, gitu ya, teman-teman. Lanjut ke transaksi tanggal 15. Pada 15 Juli, Scully Company menerima pembayaran dari Barton Company untuk pembelian pada tanggal 5 Juli. Nah, jadi kita sebagai Scully Company ini menerima pelunasan, teman-teman, menerima pembayaran. Otomatis kita menerima uang ya, teman-teman. Jadi pada tanggal 15 Juli, di sini kita menerima cash. Nah, jadi di sini kita itu menerima cash ya, teman-teman. Kita menerima cash, lalu account receivable kita berkurang karena piutangnya telah dibayar. Tapi di sini lihat pada tanggal 5 Juli ini sebesar 5.000 ya, teman-teman. Lalu di sini sebesar 5.000 juga. Tapi yang kita catat di sini itu bukan 5.000. Lah, kenapa? Karena ingat, teman-teman, pada tanggal 13 Juli itu barang dagang kita itu dikembalikan, barang yang telah kita jual itu dikembalikan kepada kita lagi. Jadi account receivable kita itu berkurang ya, teman-teman, berkurang 1000. Jadi gini, teman-teman semuanya. Pertama-tama pada tanggal 5 Juli kita tuh menjual, kita mendapatkan piutang sebesar 5.000. Nah, lalu pada tanggal 13 Juli barang dagang kita itu dikembalikan kepada kita lagi sebesar 1000. Otomatis piutang kita berkurang 1000. Jadi piutang kita itu masih ada 4.000. Begitu ya, teman-teman. Jadi piutang kita itu masih ada 4.000 dan dilunasi pada tanggal 15. Jadi di sini cashnya itu kita menerima uang sebesar 4.000, lalu account receivable kita berkurang juga 4.000. Jadi teman-teman jangan lupa ya, teman-teman, kalau misal ada barang yang dikembalikan atau barang yang kena diskon, itu akan mempengaruhi transaksi. Nah, itu tadi pencatatan pada penjual. Lalu pada pembeli gimana dong? Karena kita membayar atau kita melunasi, otomatis hutang kita itu berkurang ya, teman-teman. Accounts payable. Jadi pada bagian debit ada accounts payable. Lalu pada bagian kredit, karena kita membayar hutang atau melunasinya, otomatis kita mengeluarkan uang. Jadi pada bagian kredit itu ada cash. Ini sebesar 4.000. Lanjut ke transaksi tanggal 18. Scully Company menjual barang dagang secara kredit kepada Burton Company seharga 12.000 dengan ketentuan FOB shipping point, yakni biaya angkut ditanggung oleh pembeli ya, teman-teman. Lalu di sini ada ketentuannya bisa mendapatkan diskon 2% apabila membayar maksimal 10 hari setelah perjanjian dengan batas akhir pembayaran itu EOM end of month atau akhir bulan. Lalu di sini juga Scully membayar lebih awal biaya angkut sebesar 500, di mana yang telah ditambahkan dalam invoice.
Lalu the cost of merchandise sold-nya 7.200. Waduh, banyak banget ya teman-teman. Jadi ini kita satu-satu pelan-pelan. Nah, kita catat dulu sebagai penjual. Jadi pada tanggal 18 Juli, di sini pertama-tama ya teman-teman, kita menjual barang dagang. Nah, karena kita menjual barang dagang, otomatis di mana secara kredit, otomatis kita mendapatkan piutang atau account receivable pada debit. Nah, lalu pada bagian kreditnya, kita melakukan penjualan barang dagang, otomatis akunnya sales. Benar sekali. Jadi di sini 12.000 dan di sini 12.000. Lalu ketentuan transaksi ini itu shipping point teman-teman, di mana biaya biaya angkutnya atau biaya antarnya itu ditanggung oleh pembeli. Nah, tetapi di sini dijelaskan juga sekuli kita sebagai penjual itu prepaid atau membayar lebih awal, membayar terlebih dahulu biaya transportasi yang dimana ini akan diganti teman-teman. Nah, karena ini akan diganti, otomatis berarti kita kan akan menerima $500 ini lagi ya teman-teman. Jadi ini account receivable. Nah, lalu kreditnya apa dong? Nah, jadi karena kita membayar, otomatis kita mengeluarkan uang ya teman-teman. Nah, walaupun kita mengeluarkan, jadi karena kita ini membayar atau prepaid, membayar terlebih dahulu, otomatis kita mengeluarkan uang. Nah, uang apabila keluar itu masuknya ke kredit. Jadi di sini bunyi akunnya tuh account receivable on cash sebesar 500. Lalu di sini dijelaskan the cost of merchandise sold-nya atau HPP-nya itu 7.200. Berarti di sini karena kita melakukan penjualan, otomatis di bagian kreditnya itu ada merchandise inventory karena ada barang dagang yang berkurang atau keluar dari gudang. Sedangkan pada bagian debitnya ada cost of merchandise sold sebesar 7.200. Nah, lalu kita akan merubah sudut pandang kita sebagai pembeli. Terus ada transaksi ini di pencatatnya sebagai pembeli gimana dong? Nah, di sini karena kita melakukan pembelian ya teman-teman dan juga kita menanggung dari biaya beban angkutnya, otomatis di bagian debitnya itu ada merchandise inventory teman-teman. Nah, karena barang dagang kita kan bertambah. Nah, jangan lupa juga bahwa biaya angkut yang ditanggung pembeli apabila menggunakan pencatatan perpetual itu tetap dianggap merchandise inventory. Jadi, di sini merchandise inventory-nya tuh sebesar 12.000 ditambah 500. Jadi sebesar 12.500. Nah, karena pembelian ini dilakukan secara kredit, otomatis kita seperti melakukan utang ya teman-teman. Karena kita sudah menerima manfaatnya, tetapi kita belum membayar. Otomatis di bagian kredit ada benar sekali accounts payable sebesar 12.500. Nah, kita masuk ke transaksi yang terakhir, yakni pada tanggal 28 Juli, sekali company menerima pembayaran atau menerima pelunasan dari Barton Company untuk transaksi pembelian pada tanggal 18 Juli dan dikurangi diskon. Nah, jadi pada tanggal 28 ya teman-teman, 28 Juli, Barton Company ini melunasi teman-teman. Nah, jangan lupa ya, tadi pada tanggal transaksi 18 ada ketentuan ini. Ketentuan ini ya teman-teman. Ini berarti pembeli bisa mendapatkan diskon 2% apabila melunasi maksimal 10 hari setelah perjanjian. Nah, di sini perjanjiannya atau transaksinya itu terjadi pada tanggal 18 dan dilunasi pada tanggal 28. Otomatis pembeli atau Barton Company mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, jadi pertama-tama di bagian kreditnya terlebih dahulu ya teman-teman, karena dilunasi, otomatis account receivable atau piutang kita itu berkurang ya teman-teman sebesar ini teman-teman nih, ini account receivable berarti sebesar 12.500. Lalu di sini ada cash atau uang yang kita terima dari pelunasan, tetapi di sini tidak 12.500 ya teman-teman. Loh, kenapa? Karena kita telah memberikan diskon kepada pembeli. Otomatis cash yang kita terima itu tidak sebesar sesuai account receivable-nya. Nah, jadi di sini ada sales diskon ya teman-teman. Sales diskon. Di sini ada sales diskon ya teman-teman. Karena kita sebagai penjual memberikan diskon kepada pembeli. Lalu sebesar apa dong diskonnya? Nah, tadi kan diskonnya itu sebesar 2% ya teman-teman. Ingat ya teman-teman,
2% ini tuh dari 12.000 dari seharga barang dagang, bukan dari 12.500 di mana itu barang dagang dan juga biaya angkut. Jadi 2% dari 12.000 itu 240. Nah, lalu cash-nya itu tinggal kita sama dengan 12.500 dikurangi 240. Otomatis cash yang kita terima itu sebesar 12.260. Dengan kita memberikan diskon 240 dan account receivable kita itu berkurang sebesar 12.500. Nah, lalu pencatatannya sebagai buyer gimana dong? Nah, gampang aja teman-teman, sebagai buyer pada tanggal 28 Juli, karena kita melunasi utang kita ya teman-teman, otomatis pada bagian debit ini ada accounts payable. Nah, accounts payable-nya ini sebesar 12.500. Nah, lalu di sini di bagian kredit itu karena kita membayar hutang kita ya teman-teman atau melunasinya, otomatis ada uang yang keluar sehingga di bagian kreditnya ada cash. Nah, tetapi cash di sini itu tidak sebesar 12.500 ini teman-teman, karena kita telah mendapatkan diskon dari penjual sebesar 2%, otomatis kita membayar lebih sedikit dari ini. Nah, lalu berapa dong? Nah, di akun ini, di bagian ini tuh kita isi purchase diskon atau potongan pembelian. Tetapi karena kita sekarang menggunakan metode perpetual, nah, jangan lupa teman-teman, di sini potongan pembelian atau purchase diskon itu termasuk merchandise inventory. Jadi di sini ditulis merchandise inventory ya teman-teman pada kredit. Nah, lalu sebesar apa? Sebesar diskon yang kita dapatkan ya teman-teman. Tadi kita mendapatkan diskon sebesar 240. Otomatis di sini ada 240 dan di sini ada 12.500 dikurangi 240, yakni cash kita itu berkurang sebesar 12.260. Nah, jadi sama seperti ini ya teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya teman-teman. Sampai jumpa.